Perkenalkan, nama saya Ariel Immanuel Hutapea dengan NIM 230306042, peternakan B. Di sini saya akan menjelaskan metabolisme lipid sebagai tugas mata kuliah biokimia. Metabolisme lipid adalah sintesis dan degradasi lipid dalam sel yang melibatkan pemecahan atau penyimpanan lemak untuk energi. Proses di mana asam lemak yang masuk ke dalam tubuh dicerna dan kemudian dipecah sebagai energi dan nantinya disimpan dalam tubuh untuk cadangan energi. Lipid yang kita peroleh sebagai sumber energi utama adalah lipid netral, yaitu trigliserida, ester antara gliserol, dan 3 asam lemak. Jadi, dari lemak ini akan dipecah menjadi 2 komponen yang namanya gliserol dan asam lemak. Struktur kimia dari lemak yaitu 3 asam lemak dan 1 gliserol. Lalu gliserol masuk ke jalur glitrogenesis yang akan dikembalikan ke glukosa. Sedangkan asam lemak di sini akan menjadi asam lemak bebas yang dipecah melalui beberapa tahap reaksi menjadi asetil CoA. Lalu asetil CoA masuk ke siklus Krebs dan selanjutnya akan menghasilkan energi. Proses pencernaan lipid dalam tubuh berlangsung secara berurutan sesuai jalur pencernaannya dan dimulai dari mulut rongga hingga lambung dan usus. Pencernaan merupakan langkah awal dalam metabolisme. Lipid yaitu proses pemecahan trigliserida menjadi unit monogliserida yang lebih kecil dengan bantuan enzim lipase. Pencernaan lipid dimulai di rongga mulut melalui pencernaan kimiawi oleh enzim lipase yang disekresikan ke kelenjar ludah. Mulut mempunyai fungsi menerima makanan dan mencampurkan makanan dengan air liur hingga membentuk pelet yang ditelan. Pencernaan oral meliputi fungsi mengunyah dan menelan. Karena refleks menelan merupakan refleks alami, maka saat makan harus dikunyah dengan hati-hati agar tidak terhalang. Lipase tidak dapat memecah kolesterol sehingga tetap utuh hingga masuk ke dalam sel epitel usus halus. Lipid kemudian terus bergerak turun ke lambung dan melanjutkan transformasi kimia dengan lipase lambung. Proses transformasi mekanis baru dimulai. Namun, sebagian besar pencernaan dan penyerapan lipid terjadi ketika lemak mencapai usus kecil. Lipase yang bergantung pada garam empedu dan lipase pankreas adalah sekresi dari pankreas yang disekresikan ke dalam usus kecil untuk membantu pemecah trigliserida dengan transformasi mekanis. Lipid dimodifikasi hingga menjadi unit asam lemak individu yang dapat diserap ke dalam sel epitel usus kecil. Lipase pankreas berfungsi memberi sinyal hidrolisis trigliserida menjadi gliserol bebas dan asam lemak bebas. Penyerapan lipid terjadi melalui 2 cara, yaitu pembuluh darah dan sistem limfatik. Di hati, lipid disintesis dan dimetabolisme dan juga diserap ke dalam tubuh. Lipase dari pankreas dan sel mukosa usus kecil memecah lemak menjadi gliserol, monogliserida, dan asam lemak. Gliserol, monogliserida, asam lemak, kolesterol, dan fosfolipid merupakan unit lemak yang diserap di usus. Setiap jenis lemak akan mempunyai cara penyerapan yang berbeda-beda. Misalnya asam lemak rantai pendek C2 sampai C5, asam lemak rantai sedang C6 sampai C12, dan gliserol langsung diserap ke dalam sel kemudian langsung masuk ke sistem vena. Asam lemak rantai panjang dan monogliserida digabungkan dengan empedu untuk membentuk misel baru yang diserap ke dalam sel usus dan digabungkan kembali menjadi trigliserida. Penyerapan lemak dalam tubuh termasuk fosfolipid dan kolesterol dengan efisiensi penyerapan rendah hanya 20-40%. Dapat langsung diserap ke dalam sel usus. Lipid baru termasuk kolesterol, fosfolipid, dan trigliserida dalam lumen sel usus kecil dikemas menjadi kilomikron dan kemudian dibuang ke sistem limfatik. Terdapat 4 jalur transport lipid, yaitu 1. Asam lemak dari jaringan adipose ke jaringan lain. Yang kedua,
lipid dari makanan dari usus ke jaringan lain. Dan yang ketiga, lipid yang disintesis dalam tubuh dari hati ke jaringan lain. Dan yang keempat, reverse transfer kolesterol dan jaringan ekstra hepatik ke hati untuk diekskresi melalui empedu. Degradasi asam lemak. Degradasi asam lemak meliputi oksidasi beta asam lemak yang merupakan proses terpenting dari degradasi asam lemak. Karena asam lemak merupakan bentuk simpanan energi metabolik yang paling efisien. Beta oksidasi terjadi di dalam mitokondria. Asam lemak yang berada dalam sitoplasma terlebih dahulu harus diaktifkan sebagai asetil CoA. Dengan jalan mereaksikannya koenzim A dengan bantuan katalis enzim tiokinase, pirofosfat yang terbentuk pada reaksi ini selanjutnya dihidrolisis menjadi fosfatan organik. Hal ini menyebabkan keseimbangan reaksi mengarah pada terbentuknya asetil CoA. Aktivitas asam lemak tersebut bukanlah suatu proses yang khas untuk oksidasi saja. Pembentukan asetil CoA dengan dikatalis enzim tiokinase ini diperlukan pada semua reaksi biokimiawi yang menggunakan asam lemak, seperti pada sintesis triasilgliserol dan pemanjangan rantai. Di dalam sel terdapat bermacam-macam tiokinase yang bekerja spesifik pada asam-asam lemak dengan panjang rantai yang berbeda. 4 urutan reaksi degradasi asam lemak adalah 1. Oksidasi berperan pada pembentukan rantai ganda antara atom. Yang 2. Hydration mengkatalisis hidrasi trans-enoyl CoA dan penambahan gugus hidroksi. Yang ketiga, oxidation mengkatalisis oksidasi OH menjadi keton. Yang keempat, tiolisis mengkatalisis pemecahan ikatan tioester. Biosintesis asam lemak terjadi di dalam sitosol sel eukariotik. Asam lemak yang dibuat di sitosol kemudian digunakan sebagai unit pembangun untuk membuat triasilgliserol atau fosfolipid. Pada biosintesis asam lemak terdapat 3 tahapan, yaitu 1. Produksi asetil CoA sitoplasma, 2. Pembentukan malonil CoA dari asetil CoA, 3. Pemanjangan rantai palmitat. Kemudian masuk ke triasilgliserol. Triasilgliserol merupakan pemecah dari gliserol yang dibantu cairan empedu. Triasilgliserol masuk dan dibantu oleh sistem limfa sehingga menjadi kilomikron, yaitu gliserol rangkap 3. Selanjutnya akan mengubah gliserol menjadi gliserol kinase. Disebut triasilgliserol dikarenakan pada prosesnya memiliki 3 ikatan. Kemudian triasilgliserol akan dihidrolisis atau dipecah menjadi gliserol 3-fosfat dan gliserol fosfat dihidrogenase. Nah, di sini akan siap untuk masuk ke glikolisis. Selanjutnya masuk ke biosintesis fosfolipid, dimulai dari reduksi dihidroksi aseton fosfat senyawa antara glikolisis menjadi gliseraldehid 3-fosfat 2 molekul hasil ACP, mentransfer gugus asam lemak ke gliseraldehid 3-fosfat, menghasilkan asam fosfatidat. Reaksi ini dikatalisis gliseraldehid 3-fosfat asil transferase. Asam fosfatidat merupakan fosfolipid pertama yang dihasilkan asam fosfatidat. Diproses lagi menjadi derivat fosfolipid lainnya. Misalnya fosfatidilserin, fosfatidiletanolamin, dan kardiolipin. Asam fosfatidat kemudian bereaksi dengan citidin trisfosfat atau CTP, menghasilkan citidin disfosfat, diasilgliserol, dan pirofosfat. Reaksi ini dikatalisis citidin difosfat di gliseride sintase.
Penambahan sintesis pada citidin disfosfat di hasil gliserol akan menghasilkan fosfatidilserin. Reaksi ini dikatalisis fosfatidilserin sintase. Fosfatidilserin dekarboksilase melakukan dekarboksilasi fosfatidilserin menghasilkan fosfatidiletanolamin secara terpisah. Citidin difosfat di hasil gliserol bereaksi dengan gliserol fosfat menghasilkan fosfatidilgliserol fosfat. Reaksi ini dikatalisis fosfatidilgliserol fosfat sintase. Hidrolisis fosfatidilgliserol fosfat menghasilkan fosfatidilgliserol. Reaksi ini dikatalisis fosfatidilgliserol fosfatase 2 molekul. 2 molekul fosfatidilfosfat bereaksi menghasilkan kardiolipin. Reaksi ini dikatalisis kardiolipin sintase. Yang terakhir ada biosintesis kolesterol dan steroid. Berfungsi sebagai komponen stabilasi membran sel, prekursor garam empedu dan prekursor hormon steroid. Disintesis hampir pada semua sel terutama hepar dan usus. Prekursor sintesis kolesterol ialah asetil CoA. Kecepatan sintesis kolesterol ditentukan oleh enzim HMG CoA reduktase. Enzim ini dapat dihambat oleh obat anti hiperkolesterolemia. Sekian dari video penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata pada penjelasan saya. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih.